secara fisik sebagai sebuah organisasi, sebuah ormas berdiri pada tanggal 16 Rajab tahun 1344, dan malam ini 16 Rajab juga tahun 1437, jadi genap 93 tahun. Seperti yang saya dengar langsung dari guru saya, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, yang beliau itu adalah muridnya Syekh Wanahulil langsung, bahwa sebelum itu tuntutan untuk berdirinya organisasinya ulama itu memang sudah cukup kuat karena situasinya yang menuntut. Akan tetapi seperti biasanya ulama-ulama kita itu tidak berani memutuskan suatu, mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun desakan untuk mendirikan organisasi itu besar, para ulama waktu itu ingin tahu sebetulnya Allah meridai enggak. Maka mereka semuanya istikharah sebetulnya, tapi istikharah tidak ada yang mendapat petunjuk. Dan ternyata petunjuk itu datang lewat guru-guru mereka semua. Kita tahu Syekh Wanahulil Bangkalan itu ya gurunya Ki Hasyim Asy'ari dan gurunya ulama Indonesia. Pada saat itu Ki As'ad itu mondok di Wanahulil, guru saya itu. Nah, tiba-tiba dipanggil oleh Syekh Wanahulil. Ditanya oleh Syekh Wanahulil, "As'ad, kamu tahu Hasyim Asy'ari?" "Tahu, Kiai." "Mana?" "Tubuh Ireng." Akhirnya Ki As'ad oleh Syekh Wanahulil diberi tongkat, suruh mengantarkan tongkat itu kepada Ki Hasyim Asy'ari di Tubuh Ireng, Jombang. Sambil memberikan tongkat itu, Syekh Wanahulil sambil membacakan firman Allah dalam surat Thaha ayat 18 sampai 22 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Qala khudh wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula." Yang artinya, Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Maka Nabi Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku, wahai ya Allah, yang aku bersandar kepada, saya jadikan sandaran tongkatku itu ketika beliau butuh bantuan tongkat itu untuk bersandar, dan aku merontokkan daun-daunan untuk makan kambingku memakai tongkat itu juga, dan masih banyak lagi ya Allah kegunaan tongkat itu bagiku." Lalu Allah berfirman, "Coba kamu lemparkan tongkatmu itu." Seketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu, lalu tongkat itu tiba-tiba menjadi ular yang bisa berjalan. Nabi Musa kaget dan takut. Maka Allah segera berfirman kepada Nabi Musa, "Khudha, Musa, cepatlah ambil. Akan aku kembalikan kepada bentuknya semula." Setelah itu singkatnya, Ki As'ad membawa tongkat itu diantarkan kepada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari di Tubuh Ireng, melewati laut tentu saja karena Madura itu kepulauan, naik kapal, naik kereta kata beliau. Begitu tongkat itu disampaikan, Ki As'ad kan nggak tahu apa maksudnya karena beliau masih muda. Tapi katanya Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari langsung menjawab, "Kalau begitu guruku mengizinkan aku mendirikan Jamiyatul Ulama, Persatuan Ulama." Singkat gitu. Nah, setelah itu Ki As'ad pulang. Tidak lama, beberapa bulan setelah itu katanya Ki As'ad dipanggil lagi oleh Hadratus Syekh Wanahulil Bangkalan. "As'ad, kamu masih ingat rumahnya Hasyim Asy'ari?" "Ingat, Kiai." "Di mana?" "Tubuh Ireng." "Iya." "Sekarang kamu antarkan ini." Nah, ternyata Syekh Wanahulil memberi tasbih kepada Ki As'ad sambil mengucapkan, "Ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar." Nah, lalu tasbih itu digalungkan ke lehernya Ki As'ad. As'ad suruh mengantarkan, kasih sangu, beliau berangkat kembali ke Tubuh Ireng. Dan saking taktimnya Ki As'ad kepada gurunya, beliau tidak berani memegang tasbih itu. Tasbih itu ada di lehernya. Sampai di tengah jalan Ki As'ad oleh orang katanya sering diledek, dikira orang gila karena berkalung tasbih, padahal masih muda, beliau masih muda waktu itu. Nah, sampai di Tubuh Ireng,
Sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki As'ad menyampaikan kalau saya utusannya Sawana Khalil. Sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari langsung terburu-buru. Apa pesannya? Apa pesan beliau? Hanya Ki As'ad menyampaikan, ini Kiai, saya suruh mengantarkan tasbih ini oleh Hadratus Syekh Sawana Khalil kepada panjenengan. Oh iya. Ki As'ad tidak berani memegang karena tasbih itu diberikan oleh seorang wali, dan yang menerima wali juga, kata Ki As'ad, saya tidak berani. Maka diambil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari lehernya. Apa pesannya? Ki As'ad menjawab, Sawana Khalil mengatakan, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, 3 kali. Dalam usianya yang 93 tahun, mudah-mudahan NU hari ini bisa menengok ke belakang, latar belakang sejarah itu, tidak melupakan pesan Sawana Khalil, dan juga bisa lihat ke depan. Tentu saja karena tantangan ke depan, tugas kita adalah hidup di membimbing generasi muda NU untuk hidup di masa-masa yang akan datang dengan tantangan yang lain. Tapi background sejarah ini tidak boleh dilupakan. Sawana Khalil tahu siapa yang akan mendirikan NU, siapa yang akan mendirikan organisasi ulama itu, yaitu para ulama Indonesia, para ulama Nusantara. Nah, NU saya kira harus tahu apa pesan tasbih, apa pesan tongkat Musa itu. Itu saya kira harus selalu diijtihadi, diterjemahkan dan diterjemahkan, sehingga NU tidak kehilangan arah dalam situasi yang seperti ini. Kalau menurut saya, ini hanya tafsir saya loh, boleh yang lain berbeda. Menurut saya, kenapa Sawana Khalil ngasih tasbih, bahwa NU karena organisasinya para ulama gitu ya, dan yang diberi tasbih itu kan ulama, berarti NU itu harus jadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena tasbih itu kan untuk berwirid. Jadi NU bukan untuk mencari kehidupan, NU bukan untuk mencari jabatan, NU tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan-tujuan yang rendah, karena Sawana Khalil ngasih tasbih, dan tasbih itu alat untuk ketemu Allah, dipakai oleh kita berwirid. Berarti NU harus jadi alat para ulama Indonesia untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Jadi di NU tidak ada kepentingan, yang adalah pengabdian kepada Allah. Jangan sampai kepentingan para pengurus itu mengeliminasi tujuan para ulama mendirikan NU. Karena itu pengkhianatan kepada Ki Hasyim Asy'ari dan pengkhianatan kepada Sawana Khalil, yang makamnya ada di belakang saya itu masjidnya bisa dilihat. Dan yang kedua, tongkat itu saya kira disebutkan tadi, tongkat Musa. Saya tidak tahu tongkat itu sekarang ada di mana, tapi yang jelas itu saya mendengar cerita ini langsung dari pelakunya, yaitu guru saya Ki As'ad, bukan dari buku. Dan Ki As'ad menceritakan di depan santrinya termasuk saya. Nah, tongkat. Nabi Musa berkata, saya jadikan tempat bersender. Jadi tongkat itu alat juga, bukan tujuan. Jadi NU harus jadi tongkat. Tongkat itu bisa untuk menghalau bagi pengembala. Tongkat itu alat menghalau para gembalaannya supaya dia berada di jalan yang semestinya. Dan tongkat itu bagi orang buta adalah alat untuk tahu jalan. Jadi tongkat itu alat untuk tahu jalan, supaya orang buta tidak tersesat, supaya bisa membedakan ini, oh ini jalan aspal, oh ini jalan becek, oh ini jurang. Itu tongkat. Jadi tongkat alat petunjuk. Dan kita semua sebetulnya kalau mau mengakui kita ini orang buta loh, kita butuh tongkat. Dan juga tongkat itu bisa dipakai untuk kesejahteraan, karena Nabi Musa mengatakan, dan itu saya gunakan untuk merontokkan daun untuk makan kambing-kambingku. Jadi para ulama juga punya tanggung jawab mengantarkan umat sejahtera dunia, akhirat, lahir dan batin. Kita tahu sekarang warga NU sangat terbelakang dalam segala hal. Maka mudah-mudahan NU bisa betul-betul dimanfaatkan oleh para pengurus NU, oleh para ulama untuk mengejar ketertinggalan itu. Kemudian sang terakhir, karena ini sudah lama, ini sudah 10 menit ya.
dan saya mau segera berangkat ke Bambang Wetan. Nah, NU itu sangat besar. Bahkan orang menyebut NU itu organisasi terbesar sedunia. Tapi perlu disadari bahwa besarnya NU bukan karena pengurusnya. Besarnya NU, pengurus NU tidak pernah gitu ya, membuat NU jadi banyak pengikutnya sebanyak itu tidak pernah. Kenapa NU banyak pengikutnya? Nah, karena pengikut NU itu kan pengikut Wali Songo. Gitu. Organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama itu kan hanya mewadai saya saja. Jadi sebetulnya warga Nahdliyin itu pengikutnya Wali Songo, gitu ya. Itu diwadahi dalam wadah yang bernama NU. Jadi mereka itu sebetulnya ada NU gak ada NU secara organisasi. Ya mereka itu ya seperti itu keberagamaannya, karena mereka mengikuti Wali Songo. Mereka percaya sama Wali Songo dan mengikuti Wali Songo. Keberagaman yang seperti yang kita kenal itu. Sebenarnya NU sendiri tidak terus membuat sebuah madhab baru. NU tidak membuat pola pikir baru, manhaj baru. Karena NU itu kan hanya meneruskan para Wali Songo. Nah, karena Wali Songo itu diikuti oleh mayoritas bangsa Indonesia, umat Indonesia, NU mewadai itu, maka NU jadi besar. Jadi kebesaran warga NU itu nggak boleh terlalu dibangga-banggakan oleh pengurusnya, apalagi dijual-jual kepada pihak lain. Karena besarnya NU itu bukan karena pengurus NU. Jadi mereka tidak ikut pengurusnya sebetulnya, mereka mau ikut Wali Songo, gitu ya, mau ikut Wali Songo. Maka jangan sampai pengurus NU menjual warga NU untuk kepentingan-kepentingan sesaat, gitu ya. Nah, Wali Songo itu siapa? Nah, Wali Songo itu ya pengikutnya madhab 4. Maka lambang NU itu bintang 9. Terus di sebelah kanan ada bintang 4, di sebelah kiri ada bintang 4. Yang bintang 4 kiri itu madhab 4. Madhab 4 itu siapa ya? Pengikutnya sahabat yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, yang 4 orang itu pengikutnya siapa? Pengikutnya bintang yang besar yang ada di tengah, pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi NU besar itu nggak boleh dijadikan kebanggaan, apalagi kesombongan, gitu ya. Karena apa? Karena NU besar, sebetulnya karena NU itu mewadai orang-orang yang mau ikut Kanjeng Nabi. Nah, yang ikut Kanjeng Nabi itu bisa ditemukan dalam perilaku para sahabat Nabi yang 4. Kemudian perilaku para sahabat Nabi yang 4 itu bisa kita temukan dalam pandangan-pandangan dan sikap hidup para imam madhab yang 4. Dan dalam ADART NU juga disebutkan NU itu dalam tasawuf ikut Al-Imam Ghazali dan Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Nah, sebetulnya pengikut mereka warga NU, pengikutnya Al-Ghazali, pengikutnya Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dalam akidah NU itu mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi warga Nahdliyin itu sebetulnya pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya Abul Hasan Al-Maturidi. Nah, pengurus NU itu harus bersama-sama dengan warga NU, niatnya berkhidmah kepada para ulama-ulama itu. Gitu ya. Kalau seperti itu, insya Allah NU itu menjadi solusi bagi kehidupan. Dan besarnya tidak jadikan kebanggaan, kesombongan, terus akhirnya malah dipergunakan yang tidak-tidak. Gitu. Mudah-mudahan dalam usia 93 tahun ini kita semua bisa merenungkan itu dari background yang telah saya sampaikan untuk NU hari ini dan untuk NU yang akan datang. Mudah-mudahan pengurus-pengurus NU terdiri dari ulama-ulama yang baik. Karena ulama itu menurut Kanjeng Nabi ada 2. Ada ulama akhirat, ada ulama su. Nah, ulama su itu mudah-mudahan tidak menguasai NU. Karena ulama su itu adalah ulama yang mempergunakan ilmunya untuk tujuan duniawi, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta dan lain-lain. Dan itu lebih berbahaya dari Dajjal. Dajjal itu berbahaya dan ulama su lebih bahaya daripada Dajjal. Karena kalau Dajjal sudah jelas Dajjal. Kalau ulama su, ini pakaiannya ulama, jubahnya ulama, bajunya ulama, lulusan pesantren. Tapi nah gitu. Dia mempergunakan itu semua untuk tujuan duniawi. Sehingga menjadi fitnah besar nanti bagi umat Islam. Maaf, saya agak sedikit kritis kepada NU. Terus terang bukan karena saya anti NU, karena saya santrinya Ki As'ad dan Ki As'ad santrinya Syekh Naholil. Kemudian saya belajar akidah itu kepada murid langsungnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena saya belajar kitabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang bernama Al-Ibanah an Ushulid Diyanah kepada almarhum Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi. Dan Kiai Abdul Muhid Muzadi itu santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka saya akan mengabdi di NU tapi juga kritis karena saya murid beliau. Dan dengan Syekh Naholil alhamdulillah ya, saya kan hanya
jarak satu orang, yaitu Ki As'ad itu. Mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia dengan NU mudah-mudahan bisa sesuai yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan NU bisa membimbing umat Islam Indonesia, baik yang berada di bawah naungan NU ataupun yang ada di luarnya. Karena manfaatnya NU tidak, kalau bisa jangan hanya kepada warga NU, tapi kepada Indonesia. Dan warga Indonesia itu tidak hanya NU, dan NU tidak boleh kita jadikan terus pagar untuk eksklusif gitu loh. Terus kepada yang tidak NU terus kita tidak mau, tidak seperti itu. Karena keulamaan itu jangankan orang yang masih Islam, yang kiblatnya sama, yang syahadatnya sama, kepada orang yang kafir saja kita itu supaya baik. Rasulullah baik kepada siapapun. Mudah-mudahan NU bisa membangun ukhuwah Islamiyah dengan sesama Islamnya, dan ukhuwah Islamiyah dengan di luar orang Islam, ukhuwah Islamiyah dengan seluruh penduduk Indonesia bahkan dunia. Kita doakan NU sesuai dengan harapan Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki Abdul Wahab Hasbullah, dan para pendirinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.